Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jumpa lagi sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin membahas yang pertama tentang komentar salah seorang subscriber Hijrah TV yang mengatakan bahwa dia tidak yakin dengan kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tidak ada. Imam Mahdi itu hanya cerita, hanya dongeng, ya, hanya fiksi. Nah, maka kami sampaikan di channel Hijrah Akhir Zaman. Jadi saya sampaikan di sini kepada sahabat-sahabat semuanya yang masih meragukan tentang kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman, bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi itu jumlahnya sangat banyak sekali. Walaupun secara spesifik tidak mengatakan di situ kalimat Al-Mahdi, tidak menyebutkan kata-kata Al-Mahdi, ya, Rasul kadang menyebutkan dengan kalimat seorang laki-laki dari keluargaku, seorang laki-laki dari keturunanku, begitu. Ya, seorang pemimpin, ya, begitu. Tetapi secara umum, bila hadis-hadis tersebut dirangkai menjadi sebuah pemahaman yang utuh, maka di situ akan dapat kesimpulan bahwa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatullah dengan seorang laki-laki dari keturunanku, seorang laki-laki dari ahli baitku, seorang pemimpin di antara mereka, seorang pemimpin di antara kamu, begitu. Nah, ini akan ditemukan sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud Rasulullah dengan seorang laki tersebut adalah Al-Mahdi, ya, Al-Mahdi, seorang pemimpin keturunan Rasulullah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu permasalahannya ada di mana? Ya, ketika ada orang-orang yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi. Banyak alasan orang menolak kemunculan Al-Mahdi, dan banyak alasan juga kenapa orang tidak mau bicara tentang Al-Mahdi. Secara umum tidak mau bicara tentang akhir zaman. Orang beranggapan bahwa dengan bicara akhir zaman kita hanya akan menjadi orang yang pesimis, orang yang tidak mau beramal, orang yang hanya menunggu-nunggu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang pasif, menjadi orang yang lemah dan tidak mau berbuat apa-apa, tidak mau berdakwah, tidak mau memikul amanah, ya, perjuangan ini. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa selayaknya sebagai orang mukmin kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Selayaknya sebagai orang beriman kita yakin kepada Allah dan yakin kepada apa saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hari akhir. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, perkara hari akhir, perkara hari kiamat ini berada setelah Allah menyebutkan tentang nama-namanya. Coba sahabat lihat dalam surah Al-Fatihah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya. Pada 3 ayat pertama saja Allah sudah menyebutkan maliki yaumiddin, dialah Allah, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang memerajai hari pembalasan. Maka selayaknya kita sebagai orang beriman meyakini akan datangnya hari kiamat, datangnya hari pembalasan, akan terjadinya hari pembalasan, akan terjadinya hari kiamat yang mendahului hari pembalasan tersebut, dan sebelum hari kiamat itu terjadi akan muncul peristiwa-peristiwa besar, akan terjadi peristiwa-peristiwa besar, dan salah satu tanda-tandanya adalah munculnya pemimpin akhir zaman, ya, yang akan memimpin dunia dengan keadilan sebagaimana dunia sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan, yang akan membagikan harta kepada umat Islam dengan berlimpah ruah tanpa menghitungnya sama sekali, ya. Sehingga ketika kita mengaku sebagai orang beriman, kemudian kita tidak meyakini akan nubuah Rasulullah tentang Imam Mahdian, tentang Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi, maka di sini muncul pertanyaan saya, siapakah mereka orang yang meragukan kemunculan Imam Mahdi? Ya. Maka dari itu
Saya sampaikan kepada para sahabat hijrah dimanapun berada, sebagai orang mukmin tidak selayaknya kita mengingkari hadis-hadis Nabi yang jumlahnya sangat banyak, yang bisa dikatakan itu mutawatir, ya. Walaupun ada derajat yang sahih, ada derajat yang hasan, ya, dan ada yang dhaif barangkali seperti itu, tapi sekali lagi dengan jumlah hadis yang sangat banyak ini cukup menjadi satu hujah dalil bagi kita akan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman. Dan di sini saya akan bawakan beberapa hadis yang menyebutkan tentang Imam Mahdi. Maka dari itu silakan simak video ini hingga habis dan silakan sahabat simpulkan sendiri apakah Imam Mahdi itu hanyalah fiksi, hanyalah cerita dongeng belaka, atau Imam Mahdi itu betul-betul akan muncul di tengah-tengah umat yang hari ini semakin hari semakin jauh dari agama Allah, semakin hari kita semakin merasa terzalimi, semakin hari semakin tertindas, ya, sehingga mungkin hari ini kita harus sudah bersiap-siap menyambut kemunculan Imam Mahdi, ya, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam barisan Imam Mahdi yang akan memenangkan kembali agama Allah, yang akan memenangkan kembali Islam di akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat. Selamat menyimak hadis-hadis yang sudah saya rangkum di video ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abdul Rahman, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud bahwasanya Nabi alaihi salawatullah beliau bersabda, la tadhhabu aw la tanqadid dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi wasmu abihi isma abi. Tidak akan hilang atau tiada dunia ini hingga salah seorang lelaki dari keluargaku memimpin bangsa Arab, namanya mirip dengan namaku dan nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Berikutnya hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah alaihi salawatullah beliau bersabda, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak lelaki Fatimah. Hadis berikutnya, hadis nomor 3. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi alaihi salawatullah beliau bersabda, yali rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Setelahku nanti akan ada seorang lelaki dari ahli baitku namanya mirip dengan namaku. Hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salawatullah bahwasanya beliau bersabda, laulam yabqa minad dunya illa yaumun latawwalallahu dzalikal yaum hatta yab'atsa rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa juran. Kalau tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari saja, niscaya Allah akan menjadikan hari itu panjang sehingga dia utus seorang lelaki dariku atau dari ahli baitku, namanya mirip dengan namaku dan nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Dia memenuhi dunia dengan keseimbangan, kesetaraan dan keadilan, sebagaimana dunia sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Hadis nomor 5. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah alaihi salawatullah bersabda, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhah aqnal anf yamla'ul arda qistan wa adla kama muliat juran wa dhulma yamliku sab'a sinin. Al-Mahdi berasal dariku, dari keturunanku. Lebar dahinya, mancung hidungnya, ia memenuhi dunia dengan kesetaraan, dengan keadilan,
sebagaimana sebelumnya dunia telah dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ia memimpin selama 7 tahun. Hadis yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlil bait yuslihuhullahu fi lailah. Al-Mahdi berasal dari kami, Ahlul Bait. Allah mengislahnya dalam satu malam, dalam suatu malam. Hadis nomor 7. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah alaihi salatu bersabda, yakhruju fi akhiri ummatil mahdi yusqihillahul ghaitha wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihaha wa taqsurul masyiyah wa ta'dhumul ummah ya'isu sab'an aw thamaniyan yakni hijajan. Akan keluar pada akhir masa umatku seseorang yang mendapatkan petunjuk, Al-Mahdi. Allah memberinya minum dengan hujan, bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya, dia akan bagian harta dengan berlimpah, hewan ternak akan menjadi banyak, dan umat Islam akan menjadi besar jumlahnya. Dia hidup selama 7 atau 8, yakni musim haji. Hadis nomor 8. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dengan isnad yang baik, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munif dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah alaihi sallallahu bersabda, yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhumul mahdi ta'ala salli bina fayaqulu la inna ba'dahum amiru ba'din takrimatallahu lihadhil ummah. Akan turun Nabi Isa ibnu Maryam, lalu berkatalah salah seorang pemimpin mereka yang diberi petunjuk, yaitu Al-Mahdi, kemarilah, salatlah bersama kami, menjadi imam, jadilah imam bagi salat kami. Maka Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan dari Allah untuk umat ini. Hadis yang ke-9, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tentang turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimanakah menurut kalian apabila Isa ibnu Maryam, apabila ibnu Maryam turun di tengah-tengah kalian, sedangkan imam kalian, pemimpin kalian adalah berasal dari kalian. Kemudian hadis yang ke-10 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna al-haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Qal fayanzilu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqulu amiruhum ta'ala salli bina fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallah hadhil ummah. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran, yang selalu muncul hingga akhir hari kiamat. Beliau bersabda, kemudian turunlah Isa ibnu Maryam, maka berkatalah pemimpin mereka, kemarilah, salatlah bersama kami. Maka Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan Allah dari Allah untuk umat ini.